Selamat pagi. Kita mau membuat campuran pakan. Ini yang kemarin sudah digiling halus. Bahan-bahannya saya yang ada ini. Potongan sayur tanaman yang ada di sekitar rumah saya. Ini ada bekatul. Ini sebagai tambahan nutrisinya, ini konsentrat ini. Kita gunakan sebagai campuran. Ini saya menggunakan E4 ini. Ini bukan promo ya, karena yang bakteri untuk pembuatan pakan ternaknya kebetulan punya saya sudah habis, belum membuat lagi. Ini gunakan 2 tutup. Lalu kita campur dengan air gula. Air gula sudah sisa ini 2 tahun yang lalu. Secukupnya saja. Kalau saya ini menggunakan 200 mili. Ini kita aduk dulu supaya merata. Lalu kita tambahkan air. Kurang lebih 1 liter saya menggunakannya. Kalau pada prinsipnya itu yang penting jangan terlalu basah, jangan terlalu kering, supaya mikroorganismenya itu bisa bertumbuh dan berkembang. Lalu pada akhirnya nanti pakan kita bisa jadi. Nah, bahan yang lain yang saya gunakan adalah jagung giling. Jagung giling ini panen sendiri dari kebun, kemarin tidak dijual. Itu. Nah, penggunaan air juga disesuaikan dengan jenis-jenis tanaman yang kita pakai. Kalau kandungan airnya tinggi, berarti airnya sedikit saja, secukupnya lah pokoknya. Jadi mainnya kira-kira gitu loh. Mainnya kira-kira, boleh dikatakan itu ilmu pengawuran. Ilmu pengawuran. Yang penting jadi, yang penting bermanfaat, yang penting gizinya apik, dan itu bisa memberikan kemudahan untuk kita. Jadi tidak ribet-ribet, tapi tetap bisa pelihara ayam, makanya masih bisa tetap memberi makan ayam dan gitu. Kita tidak terlalu terganggu dengan aktivitas kita pelihara ayam. Tuh, kita mulai. Ini tempat kita untuk mengaduk, teman-teman. Ini 5 ini. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 1
8, 9, 10. Lalu kita tambahkan ini. Satu, 2, 3, 4, 5. Ini bekatul.
5 aja, ya kan? Ini konsentratnya. Ini kita pakai 2 saja. 1, 2, udah cukup. Kenapa kok konsentratnya ini sedikit? Konsentrat ini kan makanan jadi, sudah diproses oleh pabrik. Otomatis ini sudah diperhitungkan oleh pabrik nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan untuk ayam. Oleh sebab itu, makanan pakan ayam yang kita buat ini, kalau ada beberapa hal kandungan yang kurang yang dibutuhkan oleh ayam, harapannya konsentrat ini bisa memenuhi begitu. Lalu penggunaan bekatul ini sebagai bahan campuran sebetulnya pertama-tama itu yang saya tahu dan saya pahami meskipun nggak sekolah itu untuk sebagai tempat tumbuhnya bakteri ini yang kita mau pakai ini loh itu. Oke, kita masukkan airnya. Ya. Kita aduk. Nah. Karena prosesnya itu masih belajar, kadangkala itu kan kita ada ragu-ragu nih. Airnya seberapa ya? Terus nanti bahannya seberapa? Kira-kira aja. Yang penting Anda mulai, nggak usah takut. Kalau saya seperti ini kan istilahnya ya karena ingin membuat video aja lah gitu. Kalau dulu-dulu ya sudah biasa kan gitu. Jadi sudah nggak pakai mikir gitu. Kalau dulu awal-awal ya pusing tariknya itu. Nih, nah, bisa. Ya ini, nah ini hasilnya seperti ini. Kalau ini masih nampak kering, ya kan? Kalau masih nampak kering nggak apa-apa, tapi ini sudah cukup untuk ukuran 10 takaran yang kayak begini. Karena apa? Karena akan saya tambahkan ini. Ini kandungan airnya hanya ini. Loh, kelihatan ya? Nah ini loh saya buktikan. Ini airnya ini loh, gitu. Makanya ini dicampurkan ke sini bertahap. Campurnya bertahap. Kenapa harus bertahap? Karena ini supaya tercampur merata. Itu. Jadi nanti kelembapan dari sayur-sayuran yang dipakai ini itu bisa menyerap atau bisa diserap oleh bahan yang dari jagung yang kandungan airnya ini sudah cukup kering. Karena ini kemarin kadarnya itu tinggal 15% gitu. Ini campur semua. Nah begini tuh, sampai rata teman-teman. Ya ini butuh sedikit kerja keras karena ini nanti kurang lebih bertahan sampai dengan kurang lebih loh ya, itu 15 hari. Kurang lebih 15 hari. Akhirnya kan kita diringankan loh selama kurang lebih 15 hari itu, nggak bikin pakan. Dengan jumlah ayam saya yang masih anakan ini, berapa ini? 3 tambah 4, 7. 7 tambah 10, 17 ditambah 3, 20 sama 6. 26 ekor. Kecil-kecil tapi tuh. Nah, seperti ini. Kapan adukan ini berhenti? Adukan ini berhenti dan dianggap selesai. Itu kalau posisinya ini sudah seperti ini.
Nah, itu. Tuh. Kalau masih terasa ada yang jendel, sayur-sayur ini kan ada kandungan airnya. Jadi dia nanti jendel gini nih. Nah, ini diginikan lagi. Nah, ini. Yo, kok lama, Pak? Iya, cukup lama. Kenapa cukup lama? Karena bakteri starternya yang untuk memproses fermentasi ini supaya dia itu benar-benar tercampur. Benar-benar tercampur sempurna gitu loh maksudnya. Tuh, maksudnya begitu. Tuh. Loh, ini aja sudah beda baunya. Padahal belum ditutup loh ini. Belum ditutup. Gitu ya. Jadi teman-teman semua, ya ini pengalaman. Bukan karena apa-apa, ya karena pengalaman saya dulu ya seperti ini. Dan memang menurut saya itu sangat membantu. Semoga ini bermanfaat, karena ya kita harus tahu sendiri prosesnya, harus mengerjakan sendiri, harus tangani sendiri. Itu. Nih, nah kalau sudah seperti ini ditempatkan di wadah untuk kita nanti simpan. Nah, ini kita tuang ke sini. Ini untuk mencampur kan, itu untuk menuang. Kenapa? Supaya nanti kelihatan masih ada yang jendol enggak nih. Tuh. Nih. Tuh, ya halus toh. Nah, halus. Nah. Nih. Tuh, itu. Ini kita ratakan. Ini. Oke, nah sekarang kita tutup. Ambil tutup dulu. Kita tutup dengan tutup, kalau bisa ya warnanya hitam begini nih. Kalau enggak ada ya seadanya, enggak usah dipaksa, enggak usah tarik-tarik, enggak usah apa namanya beli itu loh maksud saya. Ini. Kalau saya sukanya itu talinya pakai tali karet. Ini karetnya. Karena menurut saya tali karet itu lebih fleksibel, lebih mudah, dan dia rapat. Itu rapat. Ini ya teman-teman ya. Begini. Sampai kapan ini berproses itu tergantung dengan situasi dan kondisi yang di dalam. Kalau bakterinya cepat bertumbuh, cepat dia memproses, ya cepat. Paling 24 jam lah itu sudah jadi. Itu. Nah, kalau apa namanya? Bakteri yang kita berikan itu agak kesusahan atau masih belum mampu memproses secara cepat karena jumlah bakteri yang ada maksudku, itu biasanya itu normal 3 hari. Nah, cara membuktikannya sudah jadi apa belum, gampang itu ya, ibaratnya kata kita ini kan hanya menguji indera penciuman kita. Tuh, caranya, dok, pegang, cium, baunya itu harum-harum gimana gitu loh. Saya nggak bisa menerjemahkan, tapi yang jelas aroma yang pertama yang muncul itu kayak kita
Yang umum itu kayak ambune tape. Itu, seperti itu. Oke teman-teman, ini sudah selesai. Ini disimpan di tempat teduh seperti ini. Itu. Kalau teman-teman yang lain mungkin punya trik yang lain, tapi kalau saya yang selalu saya lakukan adalah saya simpan di tempat teduh dan kering, tidak terkena panas matahari langsung. Terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap optimis, tetap semangat untuk terus memperjuangkan sesuatu yang lebih baik, menjadi berkat bagi banyak orang. Oke.